Aku tuh terakhir kali kesini sekitar 8 bulan yang lalu, dan sebenarnya tuh di Museum Komodo Taman Mini ini suka aja ada yang baru ya guys. Makanya aku tuh penasaran banget untuk kesini, dan katanya kalau kena gigit lumayan banget guys. Soalnya giginya gondrong katanya, giginya gondrong guys. Kegigit pasti langsung lukanya lumayan ya. Warna-warni begitu ya. Ini apa namanya? Biawak ekor biru guys. Gila, namanya ekor biru, tapi ternyata nggak cuma ekornya warna biru, tapi badannya juga warna belang begitu ya. Ih, bagus banget lagi ini ya. Kayak gini bentukannya, dan buayanya seperti itu yang megang kamera. Oke guys, di video kali ini kita lagi di Museum Komodo ya guys ya. Jadi aku tuh terakhir kali kesini sekitar 8 bulan yang lalu, dan sebenarnya tuh di Museum Komodo Taman Mini ini suka aja ada yang baru ya guys. Makanya aku tuh penasaran banget untuk kesini, dan kita juga akan lihat kira-kira ada apa aja di sini guys. Nah, seingat aku ya guys, kalau untuk rute ini semua sih masih sama ya. Jadi kita sekarang berada di sebelah sini nih guys. Kita ada di sebelah sini. Ini jadi pintu si kepala komodonya. Ini teman-teman juga sebenarnya bisa lihat kepala komodonya tuh ya. Ada di atas situ guys, itu kepalanya. Itu namanya dagu komodo guys. Nah, jadi kita lagi ada di dagu komodo, kurang lebih di sebelah sini. Kita akan coba buat muter rute yang akan kita lakukan gini ya guys. Kita ke sini set, muter dulu, muter ke sini set, tapi sampai sini kita baru masuk ke dalam komodonya ya guys. Kita kurang lebih seperti itu. Yuk, kita langsung aja masuk, dan baru saja masuk saja kita langsung disuguhkan sama hewan-hewan reptil seperti mana dia? Oh, ini dia guys. Iya guys, namanya siang-siang mah ya orang-orang pada mager, reptil-reptil pada mager ya. Ini ada iguana badak atau rhino iguana yang sedang tertidur pulas sepertinya guys ya. Dia bener-bener pulas banget ya, sampai ada semut-semut juga dia udah cuek sekali guys ya di sini ya. Gendut ya di sini ya. Makannya bener-bener proper sekali guys. Wow, ini adalah badak Karibia yang keren dan bersisik katanya guys ya. Iguana badak atau rhino iguana ini tuh katanya berpenampilannya unik guys. Karena memang kayak badak, dia 60 sampai 136 cm dan terkenal dengan tonjolan seperti tanduk ya. Kelihatan nggak sih tonjolannya harus agak ke depan sih guys ya. Dia kok bisa senyenyak ini ya tuh? Bangun dia guys. Parah ya, orang mau Jumatan, tadi selesai Jumatan ya, orang langsung bekerja lagi guys, dia malah tertidur guys ya. Gak Jumatan lagi. Oke, kita langsung aja ke sebelahnya. Nah, ini ada iguana batu kuba guys ya, atau Cuban rock iguana. Ini sebenarnya masih sejenis iguana kayak rhino itu juga ya. Cuman kalau dia ukurannya lebih ramping, lebih kecil, dan sepertinya lebih gesit guys. Nggak tahu sih kalau gesit ya. Cuman kelihatannya kalau dari badannya lebih gesit ya. Dia santai sekali guys secara perawakannya, dan dia sedang tidak tertidur seperti yang tadi ya guys ya. Kita baca sedikit infonya ya. Jadi teman-teman kalau misalnya kesini ya, bisa lihat di sini juga nih. Di sini ada semacam info-infonya. Kata dia iguananya ini batu mengalahkan kertas, gunting, dan segalanya lainnya di Kuba. Maksudnya apa sih? Batu mengalahkan kertas, gunting, dan segala lainnya di Kuba. Udah teman-teman baca aja ya. Di sini ada beberapa penjelasannya guys. Ya kurang lebih seperti inilah bentukannya ya. Keren ya. Tuh, dia sedang bergerak guys. Mau kemana dia ya? Tapi yang kayak gini tuh berarti makanannya sayur-sayuran juga ya, buah-buahan sama serangga juga kalau nggak salah yang kayak gini ya. Kurang lebih seperti itu guys. Oke, kita sambil lanjutkan lagi. Di sini ada biawak buaya ya guys ya. Atau biasanya kita sebutnya ini salvadori ya. Kalau nggak salah ini salvadori kan, Varanus salvadori. Ini tuh biawak terpanjang kedua ya. Ke satu, lebih panjang dari komodo bahkan dia ya. Dia lebih panjang dari komodo bahkan guys. Kalau terakhir aku kesini tuh seingatku ya, dia tuh lagi nggak ada terlihat berjemur atau gimana. Tapi sekarang ada tuh guys. Sedang diem di sana. Kelihatan nggak sih dari sini nih? Oh iya. Tuh guys, dia lagi diem di sana ya. Karena memang banyak celah-celah untuk dia agak bersembunyi, akhirnya dia bersembunyi di situ guys. Bener-bener panjang sekali berarti ya. Kalau komodo kan gendut, Varanus salvator atau biawak air juga gendut. Oh guys, gerak dia guys. Kalau sini mah lebih keramping tapi panjang gitu ya berarti ya tipe-tipenya ya. Dan katanya kalau kena gigit lumayan banget guys. Soalnya giginya gondrong katanya. Giginya gondrong guys. Kegigit pasti langsung lukanya lumayan ya. Ini asli Indonesia nih setauku ya tuh. Dari daerah Papua dan Papua Nugini guys. Ini pokoknya info-infonya sangat lengkap di sini ya guys. Roh hutan Papua yang berjalan di antara kita. Baca aja ya, sisanya ada kepanjangan guys. Oke, kita coba buat lanjutkan lagi di sini. Ada Argentine Black White Tegu ya. Ini seperti gugu guys. Mana dia? Mana dia guys? Apakah ada yang melihatnya? Oh tuh guys. Wah, bener-bener ya. Yang namanya ada batu tuh dia di balik batu ya guys. Wow. Tapi memang seperti itu sih. Di rumah aja kita pelihara tegu ini, dikasih semacam alas merah aja, dia diem di bawah alas merah kan. Dia memang pengennya sih bersembunyi seperti itu guys. Jadi susah kita lihat ya. Kalau ini kayak lebih mudah kita lihat guys. Ini ada biawak sungai hitam, biawak sungai ya, namanya biawak sungai. Oh ini dia di sini guys. Tuh, ini kayaknya respon feeding nih. Dikira dia mah kita mau ngasih makan kali ya. Tuh guys.
Wih, gede juga padahal ya. Bentar, ini tuh masih sama kayak Varanus salvator nggak sih di sini? Varanus salvator Khomeini guys. Ternyata dia sama-sama Varanus salvator dengan subspesiesnya yang Khomeini. Jadi dia tuh sebenarnya Varanus salvator yang ukurannya bisa segede Varanus salvator gitu ya. Cuman dia spesialisnya hitam kali dia. Iya. Anak-anak banyak yang piara ya kayak gini. Bisa masih bisa dipelihara ya? Iya. Wow, ini tuh biasa dipanggil Black Salva itu kan? Wah, keren ya guys. Kalau di luar negeri setauku dia tuh mahal banget sih di luar negeri. Yang pelihara mahal sekali guys di luar negeri ya. Oke. Nah, kita lanjut ke sini. Ini kayaknya info-infonya sedang tidak ada, tapi aku tahu ini sepertinya Melinus ya ini ya. Varanus Melinus bukan sih ini? Varanus Melinus. Tauku kalau ini udah dilindungin dia, guys. Jadi kita tidak boleh pelihara. Adakah? Oh, ada deh yang di sini, guys. Sorry ya. Bener nggak sih Varanus Melinus? Bener, guys. Varanus Melinus. Banggai Island Monitor di sini ya. Bangga sebagai biawak. Banggai. Saya baca sendiri. Kurang lebih seperti itulah guys ya bentukannya ya. Menurutku sih memang biawak ini tuh cakep sekali guys ya. Secara warna dia cerah banget, kuningnya tuh kuning parah guys. Semakin gede semakin kuning apa semakin nggak kuning atau gimana Li? Enggak sih, semakin lama kalau salah perawatan juga bakal jelek juga. Tergantung perawatan juga ya. Kalau misalnya perawatan kurang oke nanti juga warna dia bakal meredup gitu ya. Oh berarti ini perawatannya cakep-cakep guys di sini ya. Soalnya aku lihat di sini reptilnya tuh gemuk-gemuk, terus warnanya juga keluar-keluar guys ya. Kayak gitulah kurang lebih ya. Nah kalau di sini sepertinya kalau tadi kan biawak-biawak air, kalau di sini rata-rata biawak pohon nih guys. Kayak trimonitor gitu ya. Nah itu dia guys. Kecil bener ya. Apakah dia akan sekecil itu terus? Aku coba buat baca infonya ya guys di sini ya. Jadi ini Black Trimonitor namanya guys ya. Untuk panjangnya cuma 90 sampai 120 cm ya iyalah. Cuma semeteran doang guys. Ini juga paling kalau mau make size-nya kayaknya gedenya nggak terlalu jauh-jauh banget ya. Emang sejenis biawak yang kecil kalau dia guys. Nih makanan-makanannya. Wah, mereka makan itu berebut sama semut rangrang guys ya. Teman-teman bisa perhatiin ya. Semut rangrang, jangkrik-jangkrik yang makannya. Apa? Si ulet-ulet ini yang makannya malah semut guys. Biawaknya belum kebagian makan. Makanannya udah habis sama semut ya. Emang guys, semut-semut nakal ya. Nah, di sini juga ada semacam soal layar atau Shelvin lizard guys. Oh, ini dia. Dia sedang menunggu kita ngevlog ya, ternyata ya. Caper banget ini soal layar guys. Di jenisnya apa nih? Hydrosaurus apa nih guys? Ada beberapa spesies ya, teman-teman bisa lihat dulu di sini nih. Kalau teman-teman perhatiin, ini tuh didesainnya juga sedemikian rupa menyerupai istilahnya wujud aslinya guys. Ini kayak soal layar Ambon, kurang lebih seperti ini bentukannya guys ya, soal layar Halmahera tuh ya. Jadi beda-beda guys. Setiap subspesies itu beda-beda bentukannya dan ada ciri khasnya masing-masing ya. Nah, di sini juga ada tulisannya nih. Ini ada aslinya nih, rupa aslinya nih guys ya. Ini rupa aslinya kurang lebih seperti ini. Jadi teman-teman bisa nyocokin aja nih kayak, oh begini nih gambarannya. Oh yang ini kali ini hewannya gitu kan. Ya walaupun nanti kalau teman-teman nyocokin juga belum tentu bener ya. Yang penting ini semua masih sama, itu soal layar. Tuh yang gedenya malih tuh di belakang sana tuh. Jadi soal layar ini tuh mungkin sesuai dengan namanya layar ya. Di bagian ekornya tuh dia bener-bener kayak layar gitu guys. Kayak ada semacam siripnya gitu loh. Dan memang dipakai buat berenang kan ya itu ya. Memang dipakai buat berenang. Makanya kalau teman-teman lihat juga kolamnya, bukan kolamnya ya, lebih ke enclosure-nya itu tuh dia sebagian juga ada kolam-kolam seperti ini. Bukan tanpa alasan karena memang dia suka berenang guys ya. Selain itu juga tulisannya sih ini digabung sama kura-kura ini ya. Kura hutan Sulawesi guys ya. Oh itu dia tuh. Entahlah kelihatan atau tidak ya. Kelihatan nggak sih tuh di bawah situ tuh di kayu tuh. Sedang berdua guys. Tahu udah di kamera kelihatan atau kagak ya guys. Soalnya dia agak mantul gitu sih. Sepertinya kelihatan sedikit lah. Terusnya kan warnanya juga sangat nyaru sama enclosure-nya. Nggak usah jauh-jauh di situ itu ada Li. Tuh guys yang di atas tuh. Yonoi. Oh teman-teman bisa lihat ya. Dia lagi ragu guys ya. Mau nyemplung males basah. Nggak nyemplung nanti takutnya dikira bukan kura-kura guys ya. Jadi lagi galau ya. Mungkin akan berpikir agak lama nih untuk melakukan keputusan. Kita lanjut aja ke sini dulu ya. Jadi kalau di sini tuh ternyata untuk biawak-biawakan yang bisa dibilang tuh biawak pohon, dibikin enclosure itu bener-bener sesuai dengan apa yang dia butuhkan guys. Wah gila itu bagus banget. Gila itu bagus banget guys. Gila itu bagus banget. Warna-warni begitu ya. Ini apa namanya? Biawak ekor biru guys. Gila namanya ekor biru, tapi ternyata nggak cuma ekornya warna biru tapi badannya juga warna belang begitu ya. Ih bagus banget lagi ini ya. Wah guys, dia ada bintik-bintik kuningnya guys. Ini dilindungin nggak sih yang kayak gini? Oh less concern, ini nggak dilindungin nih ternyata nih. Dia dari daerah Papua Nugini, Australia, Papua guys. Biawak ekor biru yang penuh talenta. Waduh, keren sekali ya. Keren banget ya ini ya. Pernah lihat nggak sih yang kayak gini nih? Anak penghobi suka ada juga yang pelihara gini. Soalnya kalau dilihatnya masih less concern sih. Apa udah dilindungin ini? Masih bisa dipelihara ya? Atau masih nyaru nih? Nggak tahu ya. Masih nyaru ya. Bukan sejenis biawak yang sering ditemukan juga seperti biawak kayak Varanus salvator
kolektor gitu kan sering ditemuin ya guys. Kalau yang kayak gini masih agak jarang orang-orang yang pelihara dan ditemukan. Kalau nggak salah ini tuh tempat biasanya itu display suatu hewan ya, mungkin seperti iguana atau apapun itu bisa di sini biasanya guys. Oh, ini ada kura-kura juga, Biuku ini guys. Biuku adalah salah satu kura-kura terbesar ya setauku ya, dan ini dia guys. Masih kecil berarti ini. Soalnya kalau udah gede bener-bener gede banget ini guys ya. Tapi setauku Biuku ini udah dilindungin. Jadi kita sebaiknya tidak memelihara kura-kura Biuku ini ya guys. Biarkan dia berada di alamnya atau mungkin di tempat konservasi seperti ini. Karena tujuan tempat konservasi seperti ini kan ingin mengembangbiakan gitu kan. Jadi si Biukunya ini ntar akan berkembang biak dan akan punya banyak keturunan guys. Ini masih kecil lah segini mah ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kandang-kandangnya itu bener-bener spesifik dibuat sesuai dengan kebutuhan hewan yang ada di sini guys. Nah, di sini ada boa pohon zamrud ya. Emerald tree boa. Emerald tree boa sama green tree python beda berarti ya? Beda ternyata ya. Tapi ternyata kelakuan mereka sama ya guys. Seperti ini ya. Oh, ini guys ternyata ada perbedaannya deng. Emerald tree boa, green tree python. Bedanya adalah ini sama nih, mirip-mirip nih hutan hujan, cuman kalau di Amazon, di Indonesia nih green tree python. Ini Brazil, Papua. Besarnya juga mirip-mirip ya, 2 meter, hijau juga sama. Bedanya dia nocturnal sama ovovivipar yang beda guys. Boa memang ovovivipar ya. Perbedaan boa sama piton tuh sebenarnya lebih ke ovovivipar atau cara berkembang biaknya. Yang satu tuh bertelur tapi melahirkan. Jadi dia tuh bertelurnya tuh di dalam tubuh, pas keluar anaknya tuh seakan-akan kayak dia ngelahirin guys. Padahal bukan. Padahal tuh ada telur-telur yang mentas dalam tubuhnya ya. Tapi kita tidak bisa melihat di mana itu. Oh, tuh dia tuh. Entahlah kelihatan atau tidak ya di kamera guys. Pokoknya dia ada di sana. Agak susah juga untuk kita lihat ya. Soalnya dia memang benar-benar nyaru sekali sama pohon. Mungkin kelihatan sedikit ya guys. Tapi untuk si boa ini sebenarnya secara sekilas mirip juga ya. Mirip guys. Mirip sama green tree python banget ya. Nah, kalau di sini dulu tuh aku juga masih ingat banget ada pancake tortoise ya. Kura-kura pancake. Nah, ini dia guys ya. Waktu itu aku lihat ada beberapa ekor. Jadi sepertinya kalau mereka tidak terlihat karena mereka ngumpet-ngumpet seperti itu guys. Dia muat ya, di celah sempitnya dia muat ya guys. Ini sejenis kura-kura yang kayak kegencet ya guys. Nggak ada yang emang dasarnya begitu dia. Dia punya cangkang yang pipih, tapi dia ini tuh memang seperti itu normalnya guys. Memang bawaannya seperti itu. Cuman yang bikin aku keren itu tuh dia punya semacam motif yang bagus banget guys. Kayak gitu ya. Oh, itu ini sepertinya tempat pananan nih guys. Kadal bultangsking ya, bultangsking panana. Aku agak lupa dulu itu ada atau enggak di sini. Cuman kalau kita lihat sepertinya panananya ada di sana tuh, agak nyaru di sana ya guys. Seperti itulah. Ini bagus banget enclosure-nya. Aku suka banget. Sambil kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini juga ada seperti kalau kita lihat dari guys, kita bisa lihat di sini guys ya, walaupun ditutup ini ada baby iguana badak guys. Jadi ini memang kalau teman-teman lihat yang tidak terlihat ini nggak ada ya, nggak kelihatan ya, kayak lagi ngumpet deh. Sepertinya ini adalah telur yang berhasil ditetaskan ya di tempat ini ya guys. Ini juga ada telurnya tuh yang benar-benar baru menetas, kayak dikasih tahu nih telurnya nih gitu kan. Ada di sana. Seperti si iguananya juga sedang ngumpet ya guys. Nah, untuk tempat bayinya juga ini proper banget, menggunakan terrarium yang sangat baik guys, bagus sekali ya guys, dan pastinya nyaman buat dia guys. Kita akan ke sini. Ini ada foresteni guys. Foresteni. Nah, ini juga salah satu kura-kura darat dari Indonesia yang itu bentukannya seperti itu, lagi jalan tuh ya. Sangat beruntung kita menemukan dia yang sedang berjalan ya guys. Wow, foresteni. Jadi foresteni itu tuh kura dari Indonesia, dan yang pasti dia itu adalah kura darat forest ya guys ya, kura darat hutan. Itu desek-desekan coba guys. Gila guys di dalam. Wah, gila guys. Sepertinya ini kita harus menyarankan untuk membesarkan goanya ya. Ini dia udah penuh. Boy, udah penuh boy. Kagak tahu diri guys. Itu tadi kayak, bro, mau ngapain lu? Udah penuh bro, gitu. Kenapa maksa banget sih ini? Ngapain dia guys? Kakak bisa munduran dikit mbak? Spek komen lu. Ya Allah, beli mobil ngapa? Kadang-kadang kalau kita lihat perilaku hewan tuh tidak terduga ya guys ya. Tuh, lihat. Tiba-tiba masuk ke dalam zona ya. Itu kalau dibuka kayaknya ada berapa ekor tuh? 5 ekor ada kayaknya, 6 ekor guys. Kasihan paling dalam ya. Paling dalam nggak, dia kesesekan ya guys ya. Bener-bener ya. Oke deh, kurang lebih seperti itu guys. Biarin aja ya. Kalau dulu tuh sebelum ada ice cream corner dan coffee corner ini, seingatku ini tuh adalah tempat anak-anak komodo dulu guys. Komodo masih kecil ditaruh di sini. Seperti yang aku bilang juga, karena museum komodo ini tuh selalu upgrade dan selalu merubah konsep supaya lebih fresh ya guys. Jadi untuk anakan komodonya kayaknya ini dia udah pada gede
gede guys anakan komodonya ya. Aku sekitar setahun setengah sampai 2 tahun lalu tuh kesini anakan komodo masih bocil-bocil banget ya, dan memang berhasil ternakan di sini guys. Nah sekarang tuh komodonya udah pada gede-gede segitu ya, dan komodo di sini juga ada yang bener-bener super besar sekali guys, ingatku ya. Kita bakal coba buat lihat dan perhatikan guys komodo ya nih, biawak komodo, legenda lestari komodo Indonesia guys. Kecilnya kayak gini guys, kayak biawak biasa kecilnya. Kita mau lihat komodo yang besar ya nih, kita mau lihat komodo yang besar guys. Tadi kan yang kecil udah, kalau nggak salah di sini deh Li, yang gedenya Li, daerah-daerah sini deh kalau nggak salah. Tuh kan, yang ini gede nih tuh guys. Tapi di balik pohon sana, komodo ini adalah salah satu hewan yang legendaris banget guys ya. Dia adalah dinosaurus yang masih hidup sampai sekarang, dan dia ada di suatu pulau di Indonesia ya, Pulau Komodo juga namanya ya guys ya. Sangat melegenda, dan ini adalah biawak terbesar di dunia guys. Dia bisa berenang antar pulau sebenarnya setauku ya, cuman dia memilih untuk tetap tinggal di pulau tersebut. Kurang lebih seperti itu guys. Ini dia untuk informasinya. Komodo dekadal terbesar dan tertinggi di dunia, panjangnya mencapai 3 meter. Ya ntar bisa dikoreksi lah ya, Salvadori tadi terpanjang juga atau tidak guys ya. Dan ini bisa sampai 3 meter, benar-benar panjang sekali guys. Kalau untuk kadal-kadalan ya, ini kadal ya, bukan buaya ya guys ya. Kalau buaya lebih gede lagi dibandingkan biawak. Kalau kadal, biawak ini masih jadi rajanya guys. Kita bakal coba buat lihat-lihat lagi di sini guys. Ini juga sebenarnya masih komodo ya. Cuman setahu komodo yang besar tuh salah satunya yang tadi. Dan di sini juga masih ada beberapa hewan-hewan lagi. Kalau di sini tuh buaya-buayaan setahuku guys ya. Buayanya gede banget tau di sini. Ini ada buaya siam ya. Buaya siam. Oke guys. Buayanya mana? Gede nih. Susah lihatnya guys. Tuh. Susah lihatnya guys. Ada di dalam sana ya. Mau masuk nih? Jangan. jangan. Susah ya lihatnya ya. Pokoknya ini ada buaya siam. Buaya yang lumayan besar, tapi buaya terbesar di dunia ini itu adalah buaya muara ya guys ya. Si raja sungai yang luar biasa. Penjelasannya baca sendiri seperti biasa. Penjelasannya ada panjang sekali di sini ya guys ya. Yang intinya katanya tuh dia tuh bisa sampai 1 ton guys, dan benar-benar besar sekali. Kayak gini bentukannya, dan buayanya seperti itu yang megang kamera ya, nggak ada yang bukan guys. Mana buayanya? Buayanya tuh ada, oh tuh guys, dia lagi, dia benar-benar berperilaku seperti buaya ya. Tadi dia kayak si moncongnya keluar, tapi dia langsung masuk lagi, terus dia nyaru sekali guys. Gini deh buat teman-teman ya, apalagi teman-teman yang tinggalnya tuh di daerah rawan buaya, teman-teman tuh harus sangat amat berhati-hati guys. Kenapa? Karena ini juga ya, dengan tempat yang sudah disiapkan seperti ini sama taman mini guys, kita aja nggak bisa mendeteksi keberadaan dia gitu loh guys tuh. Padahal di sana kan, teman-teman mungkin lihat ya, aku tadi tuh kelihatan karena dia moncongnya muncul dikit buat napas guys. Cuman kalau sekarang teman-teman udah nggak bisa lihat apa-apa lagi. Tiba-tiba teman-teman kayak berpikir, aku mau cuci kaki ya di sana gitu kan. Bas, langsung ada buaya. Nah itulah yang terjadi ya guys ya. Saat buaya menerkam mangsanya, harus berhati-hati banget guys. Kita saja manusia sebagai makhluk terpintar ya, bisa aja kena prank ya sama buaya guys ya. Nah kalau di sini ada ikan buaya nih. Ini ada ikan buaya guys, ikan aligator ya. Buaya juga ada tuh, si nyulong nih tuh. Kalau si nyulong ini emang dia lebih ke akuatik parah guys. Setauku ya, saking dia akuatik, dia si mulutnya aja disesuaikan supaya dia tuh bisa memakan ikan-ikan guys ya. Kurang lebih seperti itu ya. Ih, ini mah bener-bener kolam banget ya. Kita bisa lihat banget ini guys. Cuman emang kolamnya hijau sih, berlumut, dan itu wajar sekali ya guys. Karena kalau buaya dikasih kolam yang tidak berlumut pun dia akan stres kali ya. Ikan-ikan siklitnya juga banyak guys. Nih, ini bener-bener siklit-siklidan sih. Ini bukan ikan nila guys, ini siklit dia. Ini buayanya guys. Buaya sinyulong, Phascolarctos gharial, Tomistoma schelgi. Buaya sinyulong di dunia tersisa kurang dari 10.000. Benar atau salah? Sinyulong. Oke, jadi dia tuh Phascolarctos gharial ya. Jadi ada gharial, Phascolarctos gharial gitu lah guys. Teman-teman nanti bisa kasih lihat sama aku ya perbedaannya. Seperti ini kurang lebih guys ya, perbedaan gharial dan Phascolarctos gharial. Pokoknya kalau yang Phascolarctos gharial atau si sinyulong ini dari Indonesia, kalau gharial itu tuh semacam buaya-buayaan seperti ini guys. Sebenarnya bukan buaya sih ya, sebutannya beda guys ya, emang gharial ya. Itu berasal dari India guys, kayak gitu. Nah, ini juga masih buaya nih. Ini juga buaya-buayaan, dan setauku buaya yang ini mah dia lebih emang dibikin seperti ini supaya kita bisa lihat lebih deket aja sih guys. Dan ini jenis buaya siam ya, sama kayak buaya yang tadi ada di dalam sana guys. Kayak gitu. Tuh buayanya di ujung situ. Agak sulit juga karena agak jauh ya guys. Mau masuk. Bahaya ya. Buaya siam, jujur aku juga nggak begitu gimana tahu sih ya. Maksudnya dia gedenya bisa segede apa. Cuman kalau kita lihat di sini panjangnya tuh 2-3 meter guys. Besar, tapi nggak sebesar buaya muara yang di
buaya itu tuh bisa sampai 5 meter ke atas ya. Beratnya 200 sampai 250 kg. Jadi buaya Siam ini memang secara spesies tuh lebih kecil dibandingkan buaya muara yang bisa sampai 1 ton guys ya untuk beratnya guys. Gila sekali ya. Nah, ini juga ada beberapa map ya. Kalau teman-teman bingung, nih ada zona komodo, zona krokodil, toko cenderamata guys, pintu keluar dan taman bermain. Lanjut lagi. Ini kita udah di sini. Ini buaya siluman guys ya. Ini ada buaya jadi-jadian guys. Buaya siluman jadi-jadian. Dan buaya muara ini, yang putih ini, sudah ada sejak waktu itu aku main ke sini dan ditaruh di tempat komodo dulunya guys, ingatku ya. Sekarang dia udah ditaruh di sini dengan tempatnya yang baru, dengan tempat yang lebih nyaman, dan ukurannya juga sudah semakin besar ya guys untuk si buaya ini. Walaupun buaya muara ini tuh masih terbilang remaja mungkin guys ya. Potensi dia sampai gede bangetnya itu bisa sampai 1 ton tadi guys. Cuma setahu aku sih ketika dia punya suatu cacatan yang sempurna seperti albino ini, biasanya sih pertumbuhannya juga dia akan lebih lambat ya guys. Nggak tahu juga sih ya, tergantung ya guys seperti apa. Cuman ya biasanya sih seperti itu. Dia matanya merah nggak sih? Klik. Matanya merah nggak sih? Bisa kalau albino kan mata merah. Merah dia matanya. Ya, ini makanya albino ya. Ada tulisannya juga nih guys, albino di laut, langka dan maut. Keren ya, albino di laut, langka dan maut. Aduh, males banget sih sampai bacanya, soal kecil ya guys. Cuman teman-teman bisa baca juga di sini ya. Kurang lebih ya dia adalah buaya muara sebenarnya guys, yang memiliki suatu kekurangan ya. Bukan kekurangan sih, lebih ke kecacatan yang sempurna yang tadi aku udah bilang tadi guys. Nah, untuk ini dia daerahnya guys ya, untuk buaya muara memang dia tuh menguasai bener-bener di seluruh Indonesia ya. Bahkan dulu mungkin di Jawa tuh ada kayaknya dulu guys ya. Jawa tuh ada, bahkan sekarang juga masih ada sih seperti di Jawa ya. Dulu lebih banyak karena sekarang Jawa itu sudah semakin padat. Mungkin hewan-hewan seperti buaya ini tuh sudah mulai berkurang guys ya. Nah, ini kita lagi di kaki belakangnya komodo ya. Kalau tadi kan kita di dagu komodo, ini kaki belakang komodo. Dan kita akan sambil melihat-lihat lagi ya guys. Ini ada taman bermain yang tadi ya. Ikut main yuk. Ikut main yuk guys yuk. Ini buat teman-teman yang membawa anak-anak ya. Ntar juga Aras kalau udah lebih ngerti aku bakal ajak main ke sini guys, kayak gini nih ya. Apa nih namanya? Oh, linet gecko. Linet gecko makannya apa? Oh, capung gitu. Toh kayak garis bahasa Indonesianya gitu guys. Ini apa nih? Oh, piton. Oh, tikus makanannya. Oh, sanca batik bahasa Indonesianya gitu guys. Kayak gitulah kurang lebih ya. Ini iguana katanya, rhinoceros iguana ya. Oh, makanannya cherry emang iya ya? Ya pokoknya buah-buahan dan sayuran maksudnya guys ya. Iguana badak gitu kan. Nah, kurang lebih seperti itu lah guys. Ini permainan-permainan edukatif yang teman-teman bisa ajak anak-anak teman-teman supaya kesini itu juga ada sedikit informasi lainnya guys. Hah, uromastik. Ini adalah uromastik ya guys ya. Uromastics ya. Ini adalah dab guys. Dab itu yang katanya di Islam tuh bisa dimakan ya. Kadal halal tuh dab ini ya. Cuman BTW setauku tuh harganya tuh lumayan ya, jutaan ya guys. Berapa? 2 juta, 3 juta kali guys. Atau mungkin sekarang nggak tahu lebih kurang atau gimana. Kayaknya ini kalau dimakan tidak worth it ya guys. Dagingnya juga begitu doang gitu kan. Mending makan ayam guys. Serius. Tapi secara fisik dia tuh keren banget ya. Teman-teman bisa perhatiin bagian ekornya. Dia kayak lumayan tajam-tajam gitu guys. Tuh, dan makanannya sayur ya. Tuh, apaan sih? Ih, kagak jelas ya. Ih, gila tajam banget ya ekornya ya. Di kepret sih dia lumayan tajam guys ini ya. Kalau ini jujur ya, ini kayaknya baru guys. Ini kandang baru nih. Kayaknya ini kandang baru sih. Soalnya, aku nggak tahu sih ya, ini baru nggak sih? Soalnya waktu itu perasaan belum ada ini deh guys. Terakhir aku kesini sepertinya belum ada ini. Atau udah ada ya? Kayaknya belum ada sih guys. Body Dragon ini udah ada belum ya? Aku lupa lagi. Ini sepertinya kayak pergurun-gurunan ada di sini guys ya. Guys, ini dia nih. Gila, sangat terlihat banget ya. Ini dia udah es gini nih. Ya kalau tong ini tinggal lompat aja guys ya.